Warga Kaltim, lu udah denger nggak video ini? Ternyata masyarakat Kaltim bisa dapat 5 juta tuh sebulan dari hasil kekayaannya Kalimantan Timur. Asli ini kocak banget, ngebuka banget pikiran. Jadi lu harus nonton sampai akhir, tonton sampai akhir ya, biar lu tahu seberapa kayanya Kalimantan Timur, seberapa hebatnya Kalimantan Timur. Pak Gubernur juga jangan cuma iya betul-betul bisa, tapi laku harusnya malu sih kalau harus diajarin sama gubernur sebelah. Sebenarnya orang Kalimantan Timur kan nggak usah kerja juga bisa hidup. Jangan Kang, jangan. Nggak, kalau ngomong pendapatan ya Pak, kalau ngomong pendapatan negara ya, dan kalau ngomong pendapatan negara, artinya kalau dari sisi pendapatan itu dibagikan dalam setiap rumah saja, bener, sebenarnya cukup. Sudah cukup. Iya. Kita kalau ngomong fair, cukup. Kalau ngomong fair, cukup. Artinya hasil pendapatan dari tambang itu dikelola, kemudian dibagikan dalam bentuk gaji pada warga. Siap. Menurut saya bisa, cukup. Karena penduduknya cuma 4 juta, Pak. Setuju Kang. 4 juta itu kalau per kepala keluarga, berarti kurang lebih 1 juta kepala keluarga. Ya. 1 juta kepala keluarga, kalau tiap bulan dikasih 5 juta rupiah, Ya. jadi 5 juta kali 5 triliun. Hanya 5 triliun. Cukup nggak, Pak? Cukup. Jika saya di posisi Anda, saya tidak mau didemo. Karena saya sudah tahu jika saya mau didemo, karena banyak isu. Yang saya lakukan, saya akan memanggil adik-adik mahasiswa kita yang cerdas-cerdas ini untuk diskusi terbuka. Dan untuk adik-adik mahasiswa supaya demo kalian itu tidak sia-sia, buatlah surat hitam di atas putih yang harus ditandatangani kedua belah pihak. Ingat tanggal, jam, hari. Itu cara aktivis yang sebenarnya, karena saya mantan aktivis. Dan terus terang, di diskusi itu saya akan berbicara tentang gratis vol, tentang pendidikan, tentang pengadaan mobil mewah, tentang kesejahteraan masyarakat. Itu yang lebih penting. Dan jika keinginan adik-adik mahasiswa tidak, Gubernur Kalimantan Timur, rumah dinas 25 miliar dan direnovasi 12 miliar. Ngapain dibeli? Salam, APBN. Ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Bahasannya miliar-miliaran mulu nih kata saya Nia. Kerjanya apa? Sebenarnya rumah dinas kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahi, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya sudah tidak layak, kita naikin kembali. Kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada, itu 25 miliar, saya nggak lihat juga ya. Masa rumah dinas bagus-bagus mahal-mahal 25 miliar yang nempatin jelek? Jangan dong. Dan inilah saudara rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur yang usai direnovasi. Sejumlah fasilitas di dalam rumah ini telah diganti. Terdapat 35 item pengerjaan perbaikan khusus untuk rumah dinas gubernur dengan anggaran kurang lebih 12 miliar rupiah. Ini gue mainan logika orang awam aja ya, kan gue nggak ngerti nih ya. Maksud gue gini, lu beli rumah nih 25 miliar, gedongan dah ya, gedongan banget dah tuh rumah 25 miliar. Habis itu lu mesti renovasi tuh 12 miliar, perkara sofanya, elektroniknya, nggak ada toiletnya dan segala macamnya. Pertanyaan gue, ngapain itu rumah dibeli? Biar apa rumahnya dibeli 25 miliar, sedangkan lu masih harus keluar duit lagi 12 miliar. Nih gue akal logika orang awam goblok aja deh ya. 25 miliar itu bisa bangun rumah subsidi rakyat, mungkin bisa 150 rumah kali. Di belahan dunia lain ada rumah BTN yang dikhususkan untuk rakyat, itu pun harga rumahnya masih ratusan juta rupiah, sedangkan di kursi pejabatnya rumah dinasnya 25 miliar yang masih harus direnovasi 12 miliar, perkara sofa sama toilet. Sekarang emang yang harus dijaga tuh marwah pejabat ya, marwah gubernur, marwah pemimpin daerah gitu ya. Marwah masyarakat mah nggak perlu dijaga, kata gua mah nggak usah. Masyarakat mah apaan sih ya, mana pajak juga suka kagak bayar ya kan, BPJS juga suka nunggak gitu kan, kagak usah. Marwah masyarakat mah nggak usah dijaga, marwah pemimpinnya yang wajib dijaga. Padahal mah ya rakyat tuh mau loh taat pajak, tapi saking aja pengangguran, nggak ada lapangan kerja, kurangnya lapangan kerja, janji lapangan kerja yang tidak terpenuhi gitu ya. Terus juga gaji yang kadang-kadang nggak di luar batas manusia gitu ya. Duh parah banget deh. Belum lagi kalau rakyat sakit gak bisa bayar BPJS karena emang gak ada uangnya gitu ya. Sakit-sakit, kritis-kritis sampai menghadapi kematian gitu. Dana buat naikin honor gaji guru gak ada, tapi dana untuk beginian ada. Bingung gua sama APBN. Di belahan dunia lain ya, ada gubernur Bu Shirley gitu ya, malah merenovasi rumah-rumah rakyat. Tapi di belahan Kalimantan Timur ya, ada gubernur yang justru malah merenovasi rumah dinasnya. Yang gue bingung adalah rumah dinas itu kan dari negara ya, dari APBN mengalir ke APBD, lalu dibuatkan rumah dinas. Itu rumah dikasih Bapak ya, dikasih. Yang ngasih siapa? Pajak rakyat ya. Tolonglah rumahnya yang biasa-biasa aja. Gua nggak ngerti lagi ini yang milih gubernur Kalimantan Timur ini warga Kalimantan yang mana gitu ya, warga Kalimantan Timur yang mana gitu ya. Hebat banget loh gubernur kalian ini ya. Bukan terkenal lewat jalur prestasi, bukan terkenal lewat jalur pekerjaannya yang bagus gitu ya, tapi lewat jalur yang anggarannya nggak masuk akal logika manusia gitu ya. Nggak bisa. Gua rasa gue juga bukan manusia ini.
Karena akal logika gubernur kalian nggak masuk di logika gua. Ya masa rumah dinas yang tidak ditempati puluhan tahun tidak direnovasi? Ya jangan dong. Ya masa pemimpinnya disuruh tidur di gubuk? Ya jangan dong. Harus dijaga dong marwah pemimpinnya. Kalian juga ini netizen jangan terlalu banyak iri hati, iri dengki lah ya. Biarkan pemimpin kalian itu bersorak-sorai. Biarkanlah pemimpin kalian itu tidur di rumah 25 miliar tambah 12 miliar itulah ya. Jadi 37 miliar lah ya dia ya. Terus kalian rakyat-rakyat Kalimantan gimana? Ya udah kalian makan lah tuh batu. Jalanan di Kalimantan Timur kayak mana? Udah bagus kan? Udah bagus lah. Itu buktinya pemimpin kalian udah bisa renovasi rumah dinas 12 miliar itu kan. Berarti kan anggaran untuk memperbaiki jalanan sudah turun dong. Mobil dinas tembus 8 miliar. Rumah dinas tembus 25 plus 12 miliar. Ya mantap lah udah pejabat kalian itulah. Nggak ada lawan lagi lah. 25 miliar plus 12 miliar plus 8 miliar waktu itu kalau dibangun jalanan Kalimantan Timur untuk lebih maju atau untuk membangun usaha UMKM masyarakat Kalimantan Timur. Kira-kira Kalimantan Timur sekarang sudah sekaya apa ya? Jalanannya sudah semulus apa ya? Tapi rasanya hal-hal itu tidak terfikir oleh pemimpin kalian itu. Kita simak dulu ini video yang lagi berkeliaran masuk berandai PP. Tim ahli Gubernur Kalimantan Timur. Ini dia videonya. Untuk kawan-kawan yang warga negara Indonesia yang berKTP non Kaltim, yang hari ini kemudian nyindir terhadap pemerintah provinsi Kaltim. Ingat lo ya, Kalimantan Timur itu penyumbang terbesar PDRB lo ya, ke pemerintah pusat. Dari tambang, dari minyak, dari gas. Dan kemudian yang kembali ke Kaltim, mohon maaf, sangat terbatas. Bagaimana kemudian pemerintahan kami, pemerintah provinsi Kaltim, membangun luasan kurang lebih 127.000 km. Kita setor 600-800 triliun ke pemerintah pusat, yang datang ke kami berapa? APBD kami aja tahun ini hanya 15,5 triliun. Dengan penduduk 4 juta. Ini kemudian kalian jangan nyinyir, jangan-jangan kemudian jalan yang kamu lewati, yang ada di Pulau Jawa, mungkin di Sumatera, mungkin di Sulawesi, itulah duit dari kami. Berapa kemudian adik-adik kami, anak-anak kami kemudian meninggal di lubang tambang yang kemudian itu hartanya emas hitam kami yang setiap hari itu lalu lalang di kemudian di Sungai Mahakam yang sekian triliun itu kemudian kami menikmati tidak lebih dari kemudian 10-20%. Sementara rakyat kami itu kemudian menanggung beban tentang bencana ekologi, meninggalnya sekian puluh orang adik-adik kami, saudara-saudara kami. Jadi sudah-sudahlah, jangan juga kemudian terlalu menyinyiri kemudian pemerintah Provinsi Kaltim. Bahwa Gubernur Kaltim, Wakil Gubernur Kaltim dalam melaksanakan kebijakan ada kesalahan, iya. Tapi jangan kemudian dilupakan loh ya. Bisa jadi jalan yang kemudian kalian lewati, tol yang kalian lewati di Pulau Jawa, mungkin di pulau-pulau lain di luar Kalimantan. Itu adalah duit dari kami. Yang kami kemudian loyal kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan kemudian buat kami itu kemudian, mohon maaf aja, kami sangat kekurangan untuk kemudian bagaimana mensejahterakan rakyat Kaltim. Bang Masud, Anda sebagai tim ahli Gubernur Kalimantan Timur, jika menanggapi suara rakyat harus bisa mendapatkan solusi yang terbaik, mendapatkan jalan yang indah, bukannya memperkeruh suasana. Ya kalau kayak gini ceritanya Bang Masud, Anda ini jatuhnya mengkritik rakyat, sementara rakyat itu nggak tahu menahu mengenai anggaran. Yang berhak, yang mengetahui, yang mempunyai. Gubernur Kaltim akan didemo besar-besaran oleh masyarakatnya sendiri. Mereka mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Teman-teman, kalian harus tahu Gubernur Kaltim ini adalah kontroversi. Pertama, tiba-tiba mau membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar. Tentu ini tidak sembarang mobil. Mobil super mewah. Harga 1 miliar saja bagi masyarakat itu sudah mewah. Innova saja paling 500 juta. Fortuner sekitar 600 juta. Kalau 8,5 miliar, ini super mewah. Belum selesai masalah mobil yang sudah dibatalkan, sekarang bikin geger anggaran renovasi rumah dinas gubernur. Gak tanggung-tanggung, nilainya 25 miliar. Tentu kasus mobil dinas, kasus renovasi rumah dinas ini membuat masyarakat marah. Ribuan orang akan turun ke jalan demo pada tanggal 21 April 2026.
Gak soleh, meskipun wong Surabaya gak ono hubungan mbek wong Kalimantan. Tetapi kita patut mengapresiasi siapapun pejabat publik, gubernur, bupati, wali kota, kalau tidak bekerja untuk rakyat, kalau sekedar foya-foya menghabiskan duit rakyat, memang harus didemo. Bila perlu, kalau kalian pengen memakzulkan, silahkan dimakzulkan. Harusnya bupati, gubernur, wali kota meniru jejaknya Deddy Mulyadi, meniru jejaknya gubernur Maluku Utara, perempuan yang bagus bekerja untuk masyarakat. Tidak boleh yang namanya pejabat publik itu aji mumpung berkuasa, mumpung punya kewenangan, gawe anggaran sing gede, itu tidak boleh. Ayo teman-teman, kita dukung masyarakat Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur di dalam mendemo Gubernur Kaltim ini. Selamat berjuang buat teman-teman di luar Kaltim, mendukung kalian.